Tinggi hati mendahului kehancuran, tetapi kerendahan hati mendahului kehormatan. Amsal 18 ayat 12. Sebab barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan, dan barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Lukas 14 ayat yang ke-11. Secara naluriah, manusia ingin dipuji, diperhatikan, diprioritaskan, dihargai, dan tidak mau direndahkan atau disepelekan. Karena itu manusia cenderung meninggikan diri dan sulit untuk merendahkan hati. Terlebih di zaman yang keras seperti ini, sulit menemukan orang yang rendah hati, karena kebanyakan orang berpikir bahwa kerendahan hati itu identik dengan kelemahan, di mana pamor atau gengsi akan turun. Kerendahan hati sesungguhnya adalah sifat bijak dalam diri yang membuat ia dapat memposisikan dirinya sama dengan orang lain, tidak merasa lebih pintar, tidak merasa lebih baik, tidak merasa lebih mahir, tidak merasa lebih hebat, dan dapat menghargai orang lain dengan tulus. Inilah sifat yang harus kita miliki sebagai pengikut Kristus, sebab Tuhan Yesus sendiri telah memberikan teladan hidup yang walaupun dalam rupa Allah, tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia merendahkan dirinya dan taat sampai ia mati, bahkan sampai ia mati di kayu salib. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama. Berikut ini adalah tanda orang yang punya kerendahan hati. Yang pertama adalah berani mengakui kesalahan, dan karena gengsi, sedikit orang berani mengakui kesalahan sendiri di depan sesamanya. Bahkan di hadapan Tuhan, mereka lebih memilih menyembunyikan kesalahannya dan berlaku munafik. Siapa menyembunyikan pelanggarannya tidak akan beruntung, akan tetapi siapa mengakuinya dan meninggalkannya akan disayangi. Yang berikut adalah mau belajar dan diajar. Proses belajar dan diajari itu tidak hanya melalui pendidikan formal di sekolah ataupun di kampus, akan tetapi juga melalui sekolah kehidupan ketika kita berinteraksi dengan sesama dimanapun kita berada. Proses ini tidak mengenal batasan usia dan waktu, seperti yang tertulis pada Amsal 27 ayat yang ke-17. Besi menajamkan besi, orang menajamkan sesamanya. Untuk itu, pesan kepada kita semua, tetaplah rendah hati seberapapun tinggi kedudukan kita. Tetaplah percaya diri seberapapun kekurangan kita, dan tetaplah bersyukur di dalam segala keadaan.